semua wilayah Legok. Sebelum kita mulai acara belajar bersama Romo Eko mengenai TPE, kita mohon doa kesembuhan untuk umat kita yang saat ini terpapar COVID. Mari Bapak Ibu kita awali dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Bapa mohon kesembuhan untuk Bapak Petrus dan keluarga, Ibu Cici dan keluarga, Bapak Yohanes Bambang dan keluarga, Bapak Julius Marbun dan keluarga, Ibu Marbun, untuk anak Septian, Pak Yongki, Ibu Pero, dan Pak Kosmas. Semoga Bapa yang di surga berkenan menyembuhkan mereka semua. Mohon Romo memberkati doa yang singkat ini supaya mereka bisa sembuh secepatnya. Terima kasih. Allah Bapa yang Maha Rahim, kami bersyukur kepadamu karena Engkau Tuhan yang tak pernah meninggalkan kami. Kehidupan tak selamanya seperti yang kami harapkan. Pandemi sedang melanda dunia ini. Beberapa saudara-saudari kami terkena. Kami mohon uluran tangan-Mu atas mereka. Terutama urapilah hati mereka, semangat hidup mereka, semangat cinta, dan semangat kasih. Sehingga di dalam penderitaan mereka masih tetap mempunyai sukacita dan harapan. Kami pun mohon angkatlah penyakit dari tubuh mereka, sembuhkan mereka semua yang sakit. Bagi kami semua, berikan kami kebijaksanaan, agar kami dapat menjaga diri kami, menjaga keluarga kami, dengan sungguh-sungguh mengatur hidup kami. Bapa, jauhkan kami semua dari penyakit dan dari permasalahan yang mendera hidup kami. Pertolongan-Mu berlimpah atas kami semua, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Langsung Pak Yosef. Terima kasih Romo. Selanjutnya kembalikan ke Pak. Ya Romo, terima kasih. Baik. Catur, kita kembali Pak Catur dulu. Saya. Oke, terima kasih Bapak Ibu, Oma, Opa yang pada malam hari ini bergabung. Teristimewa Pastor Eko yang sudah menyempatkan waktu untuk bertemu dengan umat di wilayah Legok. Malam ini sangat istimewa karena kita akan belajar bersama dengan Pastor Eko mengenai tata perayaan Ekaristi 2020 yang baru. Mungkin ini kesempatan kita, walaupun sekarang kita tidak bisa melakukan misa secara langsung di gereja, tetapi setidaknya ketika kita mengikuti misa online, nanti kalau itu sudah diterapkan, kita bisa mengikuti dengan sebaik-baiknya sesuai dengan perubahan-perubahan yang diminta atau yang dituliskan dalam TPE 2020 ini. Baik Romo, untuk menyingkat waktu, mungkin waktu saya berikan ke Romo. Terima kasih. Silakan Romo. Ya, baik. Terima kasih Pak Catur. Selamat malam Bapak Ibu semuanya. Tuhan memberkati. Selamat malam. Terima kasih pada Bapak Ibu yang walaupun dalam keadaan sakit masih tetap bergabung secara online. Jadi betul bahwa TPE itu dirubah dari TPE 2005 yang saya pegang sebelah kiri, dan akhirnya muncul TPE baru yang 2020. Mungkin kalau Anda tanya secara singkat, Romo, apakah perubahan ini terjadi juga di luar negeri? Tidak. Di luar negeri, di Filipina dan Singapura sudah fix mereka.
Jadi TPE kita yang 2005-98 itu adalah TPE, disebutnya TPE ad experimentum. Ad experimentum itu adalah percobaan. Apakah tetap sah? Sah tetap perayaan Ekaristinya. Hanya kata-katanya harus sesuai dengan apa yang dituturkan secara aslinya. Jadi aslinya dalam bahasa Latin harus diterjemahkan secara plek, benar gitu. Dan baru TPE 2020 ini yang disahkan oleh Vatikan. Dan bahasa Inggris tidak mengalami perubahan TPE-nya. Jadi kalau ditanya apakah TPE ini di luar berubah, tidak dirubah. Hanya bahasa Indonesia yang dirubah, yang bahasa Indonesia. Perubahannya akan saya paparkan di mana saja perubahannya. Lalu akhirnya kita pun akan belajar untuk melihat beberapa hal yang bisa kita ingatkan kembali dalam perayaan Ekaristi. Apa sih dalam perayaan Ekaristi ini yang dilakukan gitu ya? Jadi launching dari TPE ini adalah tanggal 7 Mei yang lalu bersama dengan Ignatius Kardinal Suharyo sebagai Ketua KWI, Kardinal, lalu Monsinyur Antonius Subianto Benyamin sebagai Sekjen, dan Monsinyur Petrus Bodeng ini adalah Ketua Komlit, Liturgi Komlit KWI. Dan beberapa poin yang ingin saya perlihatkan bahwa setelah sekian lama TPE yang lama berjalan, akhirnya toh para penterjemah melakukan sebuah kerja keras supaya teks-teks dalam bahasa Latin itu sungguh pas diucapkan dalam bahasa Indonesia. Maka nanti juga kita mencoba untuk mengerti kenapa sih kok jadi kata-katanya kayak gitu ya. Tidak seperti yang biasanya. Nah, mungkin semangatnya dahulu harus kita lihat bahwa di dalam liturgi Katolik, kita harus mengerti ada 3 semangat yang ingin diangkat dalam liturgi Katolik. Pertama adalah universalitas. Bahwa liturgi itu universal. Artinya universal apa? Liturgi itu tidak mendoakan untuk diri saya doang. Liturgi itu mendoakan semesta alam. Liturgi itu mendoakan semua orang. Maka di dalam liturgi Katolik kita bisa melihat kenapa kok ada doa umat untuk paus, untuk uskup, untuk dunia ini, untuk negara kita, untuk bencana di mana. Ini disebut sebagai universalitas. Bahkan di dalam prefasi pun kita bisa melihat bagaimana kita mendoakan alam semesta ini. Di sini pentingnya. Maka tidak ada liturgi itu yang sifatnya privata, yang sifatnya pribadi, nggak ada. Maka universalitas ini membuat liturgi itu harus diatur. Supaya apa? Supaya ada unitas, kesatuan. Jadi liturgi Katolik itu liturgi yang tidak pisah. Setiap keuskupan punya caranya masing-masing, setiap negara punya tata cara sendiri-sendiri, tidak. Selama gereja Katolik maka punya kekasan ritus Katolik Roma. Jadi kalau Anda bandingkan dengan ritus Katolik Bizantium atau Katolik Ortodok, tentu berbeda. Jadi saya dan kita bicara di sini tentang Katolik Roma. Misalnya di dalam Ortodoks pun membuat tanda salib sudah berbeda. Dengan menggunakan 5 jari kita, mereka hanya menggunakan 3 jari. Itu punya ritusnya sendiri gitu. Nah, sekarang kita belajar ke tata perayaan Ekaristi. Jadi tata perayaan Ekaristi, nanti saya akan bagi ritus pembuka, liturgi sabda, kalau mau tanya silahkan. Di setiap liturgi, di setiap selesainya gitu. Di ritus pembuka, dari ritus pembuka di TPE 2005-2020 ada perbedaan. Perbedaannya di sini. Setelah umat berkumpul, imam bersama para pelayan berarak menuju altar. Diiringi. Jadi yang perarak pertama itu selalu pembawa pendupaan kalau hari raya.
pembawa pendupaan, lalu setelah di belakangnya ada salib diiringi oleh 2 lilin. Lalu setelah itu para pelayan lain, mesdinar lainnya, prodiakon, dan di belakangnya itu adalah diakon yang membawa evangeliarium atau lektor yang membawa evangeliarium. Baru imam pemimpin dan konselebran di belakangnya. Dan setelah tiba di depan altar, imam bersama para pelayan membungkuk atau berlutut. Jadi ini pilihan. Mana suka? Boleh imam berlutut, boleh imam membungkuk. Ingat, beda antara membungkuk dan menunduk. Ya, kalau membungkuk itu yang menekuk adalah bagian perutnya, sedangkan menunduk itu kepalanya. Ini dalam liturgi penting membedakan. Dan setelah itu imam mencium altar. Setelah mencium altar ditekankan dalam TPE 20 baru mendupai. Jadi kan kalau Bapak Ibu melihat yang lama itu kan imam datang membungkuk lalu mendupai. Betul toh? Nah, sekarang yang TPE baru diingatkan bahwa imam itu harusnya membungkuk, cium altar, baru pendupaan. Pendupaan itu tidak wajib hanya pada hari raya. Jadi Bapak Ibu harus ingat bahwa perayaan Ekaristi itu ada hari biasa, ada pesta, ada perayaan, ada hari raya. Nah, ini beda-beda. Jadi kalau masa biasa itu ya tidak perlu dinyanyikan tanda salibnya. Jadi dalam nama Bapa dan Putra itu tidak perlu dinyanyikan. Hanya hari raya aja atau perayaan-perayaan, pesta-pesta boleh dinyanyikan. Supaya apa? Suasananya berbeda. Jadi kalau harian pun, misalnya ordinarium, Tuhan kasihanilah kami, lalu kudus, lalu anak Agnus Dei, tidak perlu dinyanyikan. Yang ini harus dinyanyikan. Sekali lagi, supaya apa? Nuansa hari rayanya kelihatan. Pendupaan. Tidak setiap minggu harus ada pendupaan. Hari raya utama baru ada pendupaan. Di situ bisa dimengerti ya kenapa kok ada dan kenapa kok tidak. Nah, sekarang catatannya, beberapa catatan. Rubrik TPE 2020 dan TPE 2005 tentang perarakan masuk intinya sama. Walaupun formulasi dan tekanannya berbeda. Jadi tekanannya di mana di 2005 imam dan umat menghormati. Jadi pada saat imam membungkuk, umat pun diminta untuk membungkuk. Di dalam TPE 2020 hanya imam bersama pelayan yang ditekankan. Jadi imam dengan pelayan membungkuk. Umat apakah boleh membungkuk atau tidak? Di dalam TPE tidak diatur. Nanti akan muncul mungkin TPE umat. TPE umat itu yang mengatur tata gerak umat. Jadi kalau begitu boleh, kadang-kadang dikatakan umat boleh membungkuk juga, boleh tidak. Gitu. Tapi di dalam TPE sendiri hanya imam dan pelayan yang diharuskan. Jadi urutannya seperti tadi saya katakan, membungkuk, mencium altar, baru mendupai. Dan setelah mendupai, imam datang ke kursi imam. Tidak boleh ke altar, memimpin perayaan Ekaristi, awal tidak boleh di altar. Harus di kursi imam. Tidak boleh juga di ambo, tempat liturgi sabda. Nah, tanda salib. Setelah nyanyian perarakan masuk, berakhir, imam dan umat membuat tanda salib. Sementara itu imam berkata dalam nama Bapa. Sekarang memakai kata dalam, tidak memakai kata demi. Dulu di TPE 2005 ada tulisan demi. Sekarang hanya satu kata, dalam. Kenapa? Karena ini lebih tepat menerjemahkan in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. In nomine, dalam nama Bapa. Jadi imam mengucapkan dalam nama Bapa. Umat tidak mengucapkan kata dalam nama Bapa. Umat diam. Umat nanti menjawab amin. Jadi hanya imam yang mengucapkan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Jadi umat mengucapkan amin. Itu tadi saya sudah jelaskan, in nomine itu memakai kata dalam, bukan demi atau atas. Dan di dalam rumusan tanda salib selalu ada rumusan triniter. Triniter itu menyebut nama Bapa,
Putra, dan Roh Kudus. Nah, sekarang mengenai gesternya, mengenai gerakannya gitu ya. Jadi Konsili Vatikan kedua dan dokumen liturgi, bahkan PUMR, pedoman umum misalnya Romanum, tidak mengucapkan gesturnya harus bagaimana. Apakah harus dari sini ke dada, kiri, kanan, ke sini atau ke bawah? Enggak. Saya waktu menjelaskan yang dikenal di YouTube, saya menjelaskan itu berdasarkan spiritualitasnya, spiritnya, semangatnya. Sedangkan di dalam PUMR dan di dalam buku liturgi tidak disebutkan mau turun ke dada, mau turun ke bawah, terserah. Asal betul tanda salib. Jadi jangan ke kanan, dari ke kiri atas ke kiri bawah, ke kanan bawah, kiri kanan atas ke kanan bawah, tidak boleh. Jadi tetap membuat tanda salib, bukan tanda kali gitu ya. Jadi gesternya jelas di situ. Jadi gesternya melambangkan salib yang penting. Lalu salam. Di dalam TPE 2005 ada 7 salam. Sedangkan di dalam TPE 2020 hanya ada 3 salam. Jadi 3 salam itu dipakai oleh imam. Dan ada salam keempat yang dipakai oleh uskup. Jadi salamnya itu imam boleh memilih mau pakai A, mau pakai B, mau pakai C. Nah, sekarang catatannya, kan ada orang yang kenapa pakai semoga? Dulu kan udah nggak pakai semoga. Kalau damai, damai Tuhan menyertai kamu. Jadi rumusan pertama itu memakai semoga karena apa? Karena dalam bahasa Latin, sapaannya gini, Gratia Domini Nostri Jesu Christi et Caritas Dei et Communicatio Sancti Spiritus sit cum omnibus vobis. Lalu jawab umat, et cum spiritu tuo. Nah, sit ini, SIT ini adalah kata semoga yang dulu tidak diterjemahkan. Dulu rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, Caritas Dei, cinta kasih Allah, komunikasi, dan persekutuan Roh Kudus, cum omnibus vobis, bersamamu dan bersama rohmu. Nah, sitnya tidak diterjemahkan. Sekarang sitnya harus diterjemahkan menjadi semoga rahmat Tuhan kita. Dan rumusan sekali lagi salam ini adalah rumusan trinitaris. Dan kalau rumusan trinitaris berarti rumusan ini berdasarkan tradisi liturgi dari tradisi gereja kuno itu yang dipakai. Ini tadi yang saya tadi mengatakan bahwa mengapa sih jawabannya itu dan bersama rohmu gitu. Dulu kan dan sertamu juga. Ingat kalimat Latinnya apa? Kalau Dominus nobiscum dan dijawabnya nunc et in secula seculorum, itu jawabnya Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Lalu kalau Dominus vobiscum et tecum quoque, Tuhan sertamu dan sertamu juga, itu kalau et tecum quoque. Sedangkan dalam Ekaristi itu et cum spiritu tuo. Jadi kalau et cum spiritu tuo, maka Tuhan bersamamu, harus jawabannya dan bersama rohmu. Dan sekarang di dalam TPE 2020 konsisten. Hanya dipakai Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Konsistensi apa? Sekali lagi unitas, kesatuan di dalam tradisi gereja Roma. Pengantar dilakukan oleh imam, diakon, alias poto, oleh seorang pelayan. Jadi kata-kata pengantar ini harusnya singkat saja. Untuk menggambarkan apa? Menggambarkan apa yang sedang kita rayakan dalam perayaan Ekaristi hari ini. Rumusan tobat. Rumusan tobat dulu ada 10 pilihan. PP 2020 hanya menggunakan 4 pilihan. 3 pilihan diucapkan, 1 pilihan percikan. Jadi 3 pilihan. Yang pertama itu ucapan saya mengaku kepada Allah. Jadi kalau kita nanti doa tobatnya saya mengaku, harus dilanjutkan dengan Tuhan kasihanilah kami. Diteruskan dengan seruan Tuhan kasihanilah kami. Untuk pilihan kedua dan ketiga, tidak perlu lagi ada lanjutan Tuhan kasihanilah kami. Kenapa? Karena dalam seruannya sudah menggunakan kata Tuhan kasihanilah kami.
Jadi ini bedanya. Jadi kalau saya mengaku, nanti lanjutannya Tuhan kasihanilah kami. Kalau cara 2 dan 3, Tuhan kasihanilah kami, sebab kami telah berdosa terhadap Engkau, tunjukkanlah. Itu langsung kemuliaan. Nanti imam semoga rahmat, lalu kemuliaan langsung. Kalau yang pertama itu saya mengaku, Tuhan kasihanilah kami, langsung kemuliaan. Aspergesme juga sama. Aspergesme juga percikan, lalu ucapan absolusi umum, baru kemuliaan. Beberapa catatan yang bisa kita lihat. Jadi, pernyataan tobat, sesudah pernyataan tobat, imam memberikan absolusi umum. Absolusi ini tidak memiliki kuasa pengampunan. Ingat itu. Seperti absolusi sakramen tobat. Jadi jangan sampai ada orang Katolik berpikir, kan di dalam perayaan Ekaristi sudah ada hening, mengakui dosa-dosa, lalu imam pun berkata, semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita. Itu kan absolusi, betul. Tapi itu absolusinya tidak ada kuasa mengampuni dosa pribadi. Jadi dosa pribadi pengampunannya hanya bisa dilakukan dalam sakramen pengampunan, sakramen tobat. Pada hari-hari khusus, selama masa Paskah, pernyataan tobat dapat diganti dengan pemberkatan dan percikan air suci untuk pengenangan baptis. Tuhan kasihanilah kami, tadi saya katakan bahwa Tuhan kasihanilah kami, seruan ini hanya dipakai kalau kita memakai nomor 2 dan 3 saja. Ini memang terserah pasturnya berarti. Tapi umat pun perlu tahu. Pedoman umum misalnya Romanum mengatakan pernyataan tobat selalu disambung dengan Tuhan kasihanilah kami, kecuali seruan itu sudah muncul dalam pernyataan tobat. Dan sifat Tuhan kasihanilah kami ialah berseru kepada Tuhan dan memohon belas kasih. Oleh karena itu, Tuhan kasihanilah kami hendaknya dilakukan oleh seluruh umat, silih berganti oleh umat dan paduan suara atau solis. Jadi Tuhan kasihanilah kami ini seruan umat. Jadi jangan sampai umat dibiarkan diam. Umat harus terlibat berseru. Karena ini seruan umat. Jadi jangan sampai ini hanya kur doang. Tidak boleh ada dominasi kur doang. Madah kemuliaan. Ada 5 pola lagu kemuliaan yang ditawarkan oleh TPE. Dan dalam PUMN dikatakan kemuliaan adalah madah pujian kepada Allah Roh Kudus, Bapa, Putra, dan Roh Kudus yang dihormati dari zaman kuno. Jadi madah kemuliaan ini adalah madah yang tidak sembarangan. Dan teks ini tidak pernah boleh digantikan. Dan teks madah ini tidak boleh diganti dengan teks lain. Dan kemuliaan cara melantunkannya atau cara membawakannya bagaimana? Kemuliaan dibuka oleh imam atau lebih cocok oleh solis atau oleh kur. Kemudian dilanjutkan oleh seluruh umat bersama-sama. Atau oleh umat dan paduan suara bersautan. Atau hanya oleh kur. Jadi lihat di sini kemuliaan itu bukan saut-sautan antara imam dengan umat. Kan sekarang itu kan imam dengan umat. 2020 tidak boleh. Jadi imam mengatakan ini adalah seruan bersama. Bersama itu berarti umat yang berseru kemuliaan kepada Bapa dan kemuliaan kepada Allah Bapa di surga dan damai di bumi kepada orang yang berkenan kepadanya. Kami memuji Dikau. Itu bersama-sama, bukan gantian antara imam dengan umat. Kalau bergantian antara kur dengan umat masih diperbolehkan. Atau umat kanan dengan kiri atau laki perempuan masih diperbolehkan. Tetapi tidak boleh bergantian antara imam dengan umat. Jadi kemuliaan pun boleh diucapkan kalau tidak dilakukan. Doa kolekta, sekarang tidak ada doa pembuka lagi. Sekarang mengapa tidak disebut doa pembuka? Disebut sebagai doa kolekta. Kolekta itu artinya apa? Mengumpulkan. Jadi di sini kita bisa melihat doa kolekta itu berarti doa mengumpulkan.
dari kata colligere. Maka pada saat imam berkata, marilah kita berdoa, imam harus hening. Di saat hening, inilah tempatnya umat mengucapkan permohonannya, doa-doanya, intensi-intensinya secara pribadi. Jadi di situ umat bisa merasakan kehadiran Tuhan, bersyukur atas kehadiran Tuhan, bisa juga saat untuk mengucapkan doa. Baru setelah hening sejenak, imam akan berdoa, merangkul, mengolek, mengumpulkan doa-doa umat itu dalam doa kolekta. Mengungkapkan intinya dari liturgi, dari doa tersebut. Dan doa kolekta selalu ditutup dengan rumusan trinitaris. Rumusannya selalu mengucapkan Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Doa kolekta selalu pakai kayak gitu. Permohonannya. Tidak boleh hanya menyebut nama Yesus saja. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Itu nggak boleh. Atau dengan kata-kata, sebab dialah Tuhan yang berkuasa kini dan sepanjang masa. Nggak boleh. Harus mengucapkannya rumusan trinitaris, yaitu apa? Ini, dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus, hidup bersama dengan dikau, lihat dikau dalam persekutuan Roh Kudus, lihat, 3 toh, Yesus, Bapa, Roh. Rumusan kedua juga, sebab dia itu siapa? Kristus, yang hidup bersama dikau, Allah, dan persatuan Roh Kudus. Ini selalu penutupan doa kolekta menyebutkan Tritunggal Maha Kudus. Saya tidak akan menyebut ini karena nanti susah. Liturgi Sabda. Dalam TPE 2020, liturgi Sabda ada sedikit tambahan. Tambahannya di dalam apa? Di dalam saat hening. Jadi setelah bacaan pertama, setelah bacaan tidak boleh langsung disambut dengan acara berikutnya. Harus ada saat hening. Jadi lektor menuju mimbar, bacaan pertama diakhiri dengan kalimat demikianlah sabda Tuhan. Umat menjawab masih tetap sama, syukur kepada Allah. Lalu setelah itu umat hening. Biasanya kan langsung mazmur tanggapan. Sekarang diminta untuk hening terlebih dahulu. Jadi di sini jelas sekali Tata Perayaan Ekaristi 2020 itu menjelaskan saat di mana umat itu meresapkan sabda Allah. Dan bacaan pertama tidak pernah boleh diganti oleh bacaan apapun. Dan bacaan pertama harus dibawakan oleh lektor. Tidak boleh oleh imam. Nah, setelah bacaan pertama menyusul, setelah hening tentunya, mazmur tanggapan. Mazmur tanggapan, jadi umat melakukan menyerukan ulangan, pemazmur melakukan mendaraskan ayat. Nah, anjurannya adalah apa? PUMR mengatakan bahwa tidak diizinkan mazmur tanggapan diganti dengan lagu antar bacaan. Walaupun nanti misalnya terjadi misa lingkungan atau wilayah legok, boleh nggak pastor? Nggak boleh. Jadi setelah bacaan pertama, lalu misalnya tidak ada bacaan kedua, lalu langsung ke Injil, harus bacaan pertama ini ditanggapi oleh mazmur tanggapan, bukan lagu antar bacaan. Lalu kalau Bapak Ibu tanya, loh kok di puji syukur ada lagu antar bacaan? Untuk apa itu? Maaf, saya ambil buku puji syukur. Bacalah di depan. Buku puji syukur mengatakan ini adalah buku doa dan nyanyian gerejawi. Bukan nyanyian liturgi, nyanyian gerejawi. Jadi tidak semua nyanyian di puji syukur ini adalah nyanyian liturgi untuk liturgi Ekaristi. Jadi ada lagu nyanyian-nyanyian memang dibuat untuk misalnya
ibadat sabda di lingkungan, ibadat untuk orang sakit di lingkungan, ibadat umat. Nah, itu boleh pakai lagu antar bacaan. Kalau perayaan Ekaristi harus mazmur tanggapan. Setiap hari sudah ada mazmurnya. Jadi tidak perlu kesulitan. Yang cocok pemazmur melakukan ayat mazmur dari mimbar atau tempat lain. Seluruh umat duduk mendengarkan. Jadi umat itu ambil bagian dengan melakukan ulangannya, melakukan refrennya. Lalu bacaan kedua hampir sama. Setelah bacaan kedua hendaknya hening sejenak, dan bacaan kedua pun tidak pernah boleh digantikan oleh bacaan apapun. Harus selalu dari bacaan liturgi hari yang bersangkutan. Bait pengarang Injil, pengantar Injil. Jadi bait pengantar Injil atau Haleluya diangkat oleh solis atau kur, bukan oleh imam. Dan umat berdiri. Dengan aklamasi ini umat menyambut dan menyapa Tuhan yang siap bersabda dalam Injil. Dan kalau bait pengantar Injil ini tidak dinyanyikan, lebih baik ditiadakan saja. Jadi Haleluya itu tidak boleh diucapkan. Haleluya itu adalah seruan yang harus dinyanyikan. Kalau tidak ada yang bisa nyanyi dan tidak mau dinyanyikan, dilewat saja. Jadi jangan sampai memakai Haleluya bait pengantar Injil lalu dibacakan saja. Tidak boleh. Lebih baik dilewat saja. Jadi Haleluya, Haleluya ini bisa dinyanyikan, ayatnya boleh dibacakan, boleh dipuisikan. Tapi Haleluya itu adalah seruan pujian yang harus dinyanyikan, dikidungkan. Yang membaca Injil adalah diakon atau imam sesudah pendupaan, sesudah mengisi pendupaan. Dan ini adalah kata-kata imam yang tidak perlu saya jelaskan di sini. Dalam bacaan Injil. Nah, dalam bacaan Injil ada perubahan. Perubahannya sapaannya. Tetap Tuhan bersamamu, umat menjawab dan bersama rohmu. Dulu di TPE 2005, imam akan berkata, inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius, Markus, Lukas, atau Yohanes. Injil Yesus Kristus. Sekarang di TPE 20 tidak boleh menyebut Injil Yesus Kristus. Di TPE 20 mengatakan inilah Injil suci menurut Matius, Markus, Lukas, atau Yohanes. Tanpa santo santa. Santa lagi. Tanpa mengucapkan Santo Matius, Santo Markus, Santo Lukas. Tanpa menggunakan titel santo. Karena pengarang Injil sudah pasti orang kudus. Jadi tidak perlu lagi diucapkan titelnya. Oleh imam ya ini tentunya. Nah, pada saat ini juga nanti jangan terjebak. Di dalam TPE 2005, Injil ditutup dengan 3 model. Demikianlah Injil Tuhan adalah berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan. Atau inilah Injil Tuhan kita. Itu ya. Atau itu gitu. Nah, di TPE 2020 hanya 1. Dan di TPE 2020 lihat penutupan imam sama dengan penutupan lektor. Demikianlah sabda Tuhan. Biasanya kan demikianlah Injil Tuhan. Demikianlah Injil Tuhan, ya betul ya. Demikianlah Injil Tuhan. Ya toh demikianlah Injil Tuhan. Sekarang imam menutup demikianlah sabda Tuhan. Jawaban umat bukan syukur kepada Allah, tapi terpujilah Kristus. Kalau Injil. Nah, jadi pada saat bacaan Injil, imam yang membaca adalah imam. Kalau ada bertiga, misalnya saya, misalnya yang memimpin Pastor Lukas, yang selebran. Saya dan Pastor Balok mendampingi. Injil tidak boleh dibacakan oleh Pastor Lukas. Injil oleh pendampingnya dibacakan. Harus oleh pendampingnya. Kalau imam itu misalnya sendirian, ya pasti oleh dia sendiri. Kalau dalam misa itu ada diakon, berarti diakon. Bukan prodiakon ya maksudnya. Diakon itu nanti akan ditahbiskan menjadi imam.
Ini adalah tabisan sebelum imamat diakon ini. Lalu setelah Injil ada homili. Jadi homili itu dibawakan oleh imam atau diakon pada hari Minggu dan pesta. Dan dianjurkan bahwa di dalam homili itu imam memaparkan bacaan liturgi yang bersangkutan. Dan bagaimana bacaan itu harus bacaan itu dikontekstualkan dengan kehidupan sehari-hari. Dan di sini seorang imam harus sadar bahwa dalam homili itu Allah sendiri yang menyapa umatnya. Berikutnya adalah syahadat. Nah, syahadat ada perbedaan dalam tata gerak. Dulu waktu kita berkata tentang Maria yang dikandung dari Roh Kudus, yang dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita, yang dilahirkan oleh perawan Maria, kita di dalam TPE 2005 kan harus membungkuk, betul toh? Pada saat mengucapkan kata itu. Di dalam TPE 2020 tidak membungkuk tetapi menunduk. Yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria yang menderita. Nah, itu kita menunduk. Sedangkan pada hari raya Natal dan kabar sukacita kita berlutut. Itu sama dengan TPE 2005. Jadi syahadat ini diucapkan sebagai apa? Tanggapan akan sabda Allah yang dipaparkan dalam homili. Dimaklumkan dalam kitab suci, dijelaskan dalam homili, ditanggapi umat dalam syahadat, dalam iman. Ini bagus banget. Jadi liturgi itu indah banget. Liturgi itu pertama cerita tentang kehadiran Tuhan dalam bacaan pertama. Bacaan pertama kan selalu berbicara tentang kisah-kisah Allah di zaman para nabi atau zaman para rasul. Lalu bacaan kedua pun sama. Lalu di dalam bacaan Injil ditunjukkan bagaimana Allah itu hadir sungguh dalam diri Yesus. Dan homili itu menunjukkan bagaimana Allah itu dipaparkan dalam kehidupan kita. Setelah menceritakan bagaimana karya Tuhan, manusia menanggapi lewat apa? Aku percaya akan Allah Bapa. Lihat, ini liturgi. Jadi liturgi itu adalah sebuah jalur yang membuat orang harus mengerti, oh saya menanggapi ini, aku percaya itu nggak boleh menang aja, nggak boleh diem. Berarti kalau diem, saya tidak menanggapi kehadiran Tuhan. Saya tidak menanggapi karya Allah. Lalu akhirnya, jadi credo itu adalah afirmasi iman. Jawaban kita atas kehadiran Tuhan. Dan akhirnya, liturgi sabda itu ditutup dengan doa umat. Ini adalah doa universal. Jadi doa umat ini adalah doa bukan untuk umat dirinya semata, tetapi gereja mendoakan semesta alam. Maka di dalam doa umat, jemaat menanggapi sabda Allah yang telah mereka terima dengan penuh iman, lalu lewat doa mereka memohon keselamatan semua orang dan mengamalkan tugas imamat. Jadi di sini lihat selalu dalam doa permohonan ada 4 poin untuk gereja, untuk pemerintahan, untuk orang menderita, untuk semua orang atau keselamatan dunia. Jadi itu tema yang selalu muncul di dalam doa umat. Ini pun sama nanti kalau di lingkungan mau ada misa lingkungan, kalau buat doa umat harus muncul permohonan itu untuk gereja, pemerintahan, semesta, orang menderita, lalu untuk kita yang hadir di sini. Jadi itu beberapa poin yang sedikit berubah, dan beberapa penjelasan tentang ritus pembuka dan liturgi sabda. Saya narik nafas supaya Anda juga bisa menarik nafas. Apakah ada pertanyaan, Pak Catur? Silahkan untuk menjadikan moderator. Apakah mau ada pertanyaan? Ya, terima kasih Romo. Saya kira cukup padat banget ya Romo ya perubahannya. Sangat, ya. Pak. Ya, mungkin teman-teman atau Bapak Ibu Oma yang mau menanyakan, memang ini kalau saya lihat kita memahaminya nggak bakal cepat ya Romo ya, karena kan kita sudah terbiasa dengan
tata perayaan Ekaristi yang 2005 itu kan itu sudah menjadi habit kita. Kalau kita misa dimanapun ya gerakannya, kemudian jawaban-jawabannya, lagu-lagunya itu kita sudah familiar banget. Nah sekarang diubah ini. Saya kira tadi perubahannya bukan hanya beberapa, tapi itu sangat sangat banyak menurut saya sih. Bahkan tadi saya sudah mulai mencatat, saya juga, susah juga nih. Nah ini kira-kira akan dipraktekkan atau secara resmi itu gereja-gereja di Indonesia melakukannya kapan, Romo? Jadi keputusan Keuskupan Agung Jakarta memutuskan bahwa September itu harus dilakukan di seluruh gereja Keuskupan Agung Jakarta. Jadi September itu deadline-nya. Beberapa paroki sudah memulai. Di paroki kita sudah mulai kalau kita misa bertiga saja sambil latihan. Memang kita juga latihan lagi kayak kemarin juga kan, seperti nanti Ibu Bapak bisa tahu bahwa dalam doksologi kan dengan pengantaran dia itu notnya beda gitu. Lalu kan kita jawabnya biasanya amin, amin, amin 3 kali toh. Sekarang enggak, sekarang cuma sekali. Amin. Udah. Enggak ada amin 3 kali. Jadi kemarin tuh pas ngomong amin, salah. Jadi karena kita bertiga yang bisa ketahuan nggak apa-apa gitu, asal jangan dengan ada umat gitu ya. Untung nggak misa offline ya Roma ya. Kalau misa offline nggak salah semua itu. Kalau misa online nggak masalah itu. Oke, Bapak Ibu silahkan yang mau menanyakan tadi mungkin ada. Kalau saya sih memang sebenarnya banyak juga pertanyaan yang, ya silahkan Bapak Ibu yang ingin menanyakan, silahkan boleh. Langsung saja, nggak usah perlu raise hand, langsung saja bagi yang ini. Nah ini Bu Cindy nih, raise hand nih. Silahkan Bu Cindy. Malam Romo. Oh Pak Ari, ya silahkan Pak Ari. Untuk yang TPE ini yang baru, apakah ada perubahan kalau seandainya kita ada ibadat di lingkungan, Pastor? Baik, Pak Ari. Ya, sebagai di sisinya prodiakon nih, kan itu ada perubahan kan? Kalau untuk ibadat tidak ada perubahan. Jadi hanya perubahan ini hanya di dalam tata perayaan Ekaristi. Tadi juga saya ingin memberikan sebuah hal yang perlu diingat. Jangan terlalu takut Pak Catur dan saudara-saudara. Sebenarnya tidak terlalu banyak perbedaannya untuk umat. Untuk imam banyak banget. Doa-doanya berubah. Saya harus buka lagi. Saya tadinya TPE 2005 ini cukup lumayan hafal lah gitu. Sekarang saya nggak bisa lepas dari buku ini. Saya harus hafal lagi. Sedangkan jawaban umat hampir sama, tata gerak tidak ada perubahan. Hanya tadi membungkuk, lalu bedanya dengan menunduk gitu. Kalau salah pun antara menunduk dan membungkuk, ya wes rapopo, berarti dia ketiduran gitu ya, mungkin bablas gitu ya. Harusnya menunduk jadi membungkuk gitu, turu gitu ya, rapopo gitu ya. Jadi kalau di dalam tata gerak umat sih tidak terlalu banyak perubahannya. Hanya saya ingin memperlihatkan kenapa TPE ini merubah hal itu gitu ya. Tadi Pak Theo Baldus mau bertanya, silakan Pak Theo. Selamat malam Romo, selamat malam Bapak Ibu semuanya. Malam Pak. Saya ada 4 pertanyaan. Yang pertama, bukan pertanyaan tapi materi ini kalau informasinya mungkin lebih detail, mungkin saya lupa, tapi kalau bisa di-sharekan kembali detailnya, mungkin dalam bentuk PDF untuk kita bisa sosialisasikan lebih jauh. Kemudian yang kedua, tadi doa pembukaan dengan memberi tanda kemenangan oleh imam bahwa selama ini pakai atas nama Bapa atau demi nama Bapa, tapi sekarang dirubah dalam nama Bapa. Nah, kalau Romo tampilkan tadi itu bahasa Latin kalau tidak salah sama gitu. Berarti posisinya terjemahan yang masih dianggap belum pas. Karena kalau menurut saya sih memang kata demi dengan atas dengan sekarang kita pakai dalam itu memang memberi arti yang berbeda gitu. Nah, menurut saya secara pribadi memang lebih relevan itulah dalam karena kita mengucapkan kata dalam tapi langsung menyatu gitu. Tapi kalau kita ucapkan
atau demi, berarti kita seolah-olah membela gitu. Jadi menjadikan Tuhan kita itu sebagai apa? Sebagai senjata, artinya berbuat sesuatu juga yang sebenarnya kurang pas gitu. Nah, apakah dengan begitu berarti selama ini penggunaan itu dianggap salah atau memperbaiki? Karena kalau salah berarti sama juga dosa dong gitu. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, ini kaitan dengan pengalaman pada saat kebetulan Romo, saya juga prodiakon. Jadi waktu zamannya dengan Romo Edu, itu ucapan doa sesudah Bapak kami. Kalau dalam lagu, Pak, Bapak kami belum boleh, Pak. Saya belum nyampe. Bapak kami belum boleh dibahas, belum. Saya belum nyampe. Belum boleh. Ya, tapi mungkin kalau selama ini cuma karena saya sudah ini jadi cuma meluruskan aja, atau mungkin pengetahuan Romo bahwa ucapan sebab Tuhanlah Raja. Nah, itu pernah oleh Romo Edu katanya bukan sebab Tuhanlah Raja, tapi sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk itu. Nah, yang dirubah itu kata Tuhan menjadi Engkau. Itu zamannya Romo Edu. Tapi begitu mengikuti misalnya Romo Lukasnya ucapan Tuhan, jadi saya bingung yang benar yang mana ini. Itu. Terus yang keempat, yang terakhir Romo, kaitan dengan dalam nama Bapa, tanda kemenangan, kita sebagai umat ini mengikuti perayaan mulai dari masuk pertama dengan tanda air suci. Nah, itu sebenarnya ada nggak aturan bahwa umat melakukan tanda kemenangan itu selama perayaan mulai dari awal sampai itu, sebenarnya ada nggak? Kalau ada, layaknya itu berapa kali gitu? Karena contoh, pada saat kita mau komuni, nah itu kan bersabda saja maka saya akan sembuh. Nah, itu kan setelah mau komuni kita ada doa, ya, baru menyambut komuni. Setelah pulang dari komuni, doa. Nah, dalam nama apa lagi? Nah, pernah ada singgungan dari Romo Edu juga, tapi saya lupa, tapi untuk memastikan kembali bahwa idealnya itu berapa kali sih, dan berapa kali itu adanya di mana-mana semua gitu. Seperti contoh, kalau Romo Edu pernah mengatakan jelas, Pak. Ya. Jelas ya. Cukup, Pak. Ya, jelas. Oke, baik. Terima kasih Romo. Ya. Oke, baik. Ya. Jadi yang pertama, share dokumen yang tadi. Saya belum bisa kalau share dokumen yang tadi. Ya. Saya nanti akan share teks. Kalau share teks tentang teks perayaan Ekaristi itu sudah saya share. Rasanya ke Prodiakon juga sudah saya share teks. Ya. Sudah ya. Lalu yang kedua, atas nama atau demi nama. Kalau salah apakah dosa? Rasanya Tuhan tidak segalak itu. Ya. Dan walaupun sekarang sudah diresmikan dalam perayaan Ekaristi, Pak pakai dalam, lalu nanti ibadat, misalnya Prodiakon mengatakan demi, jangan dikatakan salah, jangan demi, harus pakai dalam. Nggak boleh. Ingat, kita tidak dipanggil untuk menjadi hakim. Kita dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi orang yang berbelas kasih. Jadi kalau ada umat Katolik yang memakai atas nama Bapa, demi nama Bapa, masih diperbolehkan. Hanya di dalam perayaan Ekaristi ditata, di dalam perayaan Ekaristi. Kenapa? Karena ini adalah liturgi. Liturgi itu bukan romosentris. Romo Edu, Romo Lukas, bukan romosentris. Liturgi itu romasentris. Jadi harus Roma gitu yang mengaturnya. Maka sama tadi kalau misalnya di dalam ibadat-ibadat masih ada yang memakai atas atau demi, ya silahkan. Karena ini kan rasa. Tetapi kalau dalam liturgi harus ada kesatuan memakai dalam. Lalu tentang tadi bahas tentang apakah sebab Engkau adalah sebab Tuhan, nanti saya jelaskan di dalam Bapa kami. Lalu air suci, sebelum perayaan Ekaristi, Anda mau membuat tanda salib berpuluh-puluh kali aja silahkan. Sebelum perayaan Ekaristi. Tapi di dalam perayaan Ekaristi itu hanya ada tanda salib pembuka awal, di tengah-tengah itu tanda salib kecil. Lalu kalau ada percikan itu pun kita membuat tanda salib sebagai kenangan akan pembaptisan. Jadi tujuannya itu. Lalu yang terakhir adalah berkat penutup.
Itu saja. Jadi di lain-lain tempat di dalam liturgi tidak diatur. Jadi seringkali memang ada umat-umat yang menggunakan tanda salib tanpa sadar gitu ya, seperti otomatis saja gitu ya. Terima komuni buat tanda salib, ke tempat duduk buat tanda salib, ya otomatis lah. Akhirnya memang bukan salah umatnya, salah karena kurang pengetahuannya, kurang diberi ajarannya gitu ya. Jadi kita harus memaklumi gitu. Jadi kita harus mengajak mereka untuk tahu pelan-pelan. Semoga menjawab Pak Theo. Terima kasih. Oke, terima kasih Romo Eko atas pencerahannya. Oke, terima kasih Pastor, semakin memberikan pengetahuan bagi kami nih. Oke, Bapak Ibu masih ada yang ingin ditanyakan di sesi tadi yang sudah dijelaskan oleh Pastor Eko? Silakan. Kalau tidak ada lanjut ya. Ya, kalau tidak ada lanjutkan. Ya, silakan Pastor. Ya. Kita tidak lebih dari jam 9:30 ya. Waktu terakhir 9:30. Ya, Romo. Ya, oke. Nanti kalau kurang pun nanti kita bisa buat lagi. Toh saya masih ada di Helena. Dikejar dimanapun tetap di sini. Selama nanti Pak Tori tidak lupa bebeknya mengalir ke paroki. Jadi setelah ritus pembuka liturgi Sabda, kita masuk ke dalam liturgi Ekaristi. Liturgi Ekaristi diawali dengan apa? Persiapan persembahan. Jadi setelah doa umat, langsung nyanyian persiapan persembahan dimulai. Jadi pada saat nyanyian persiapan persembahan, para pelayan meletakkan korporal, purifikatorium, piala, pala, dan buku misa di atas altar. Nah, lihat di sini. Baru altar itu dipakai pada saat liturgi Ekaristi. Jadi altar itu tidak dipakai pada saat liturgi Sabda. Di sini jelas. Ada perubahan tempat, ada moving imam dari mimbar, ambo, ke altar. Kemudian wakil-wakil umat mengantarkan kepada imam bahan-bahan persembahan, yaitu roti dan anggur, untuk perayaan Ekaristi, atau juga pemberian lain untuk memenuhi keperluan gereja dan orang miskin. Nah, ini menarik ya. Nanti lihat di catatannya bahwa bahan utama persembahan adalah roti dan anggur. Jadi roti tak beragi dan anggur yang akan dikonsekrir pada saat itu. Dan apa tadi bahan-bahan yang berhubungan dengan gereja dan orang-orang miskin, keperluan gereja. Jadi seringkali kan ada yang mempersembahkan hal-hal di luar itu gitu ya. Selama purpose-nya, tujuannya memang dimengerti ini sebagai persembahan. Kan ada orang juga yang mempersembahkan padi, yang mempersembahkan ini sebagai hasil buah bungaran. Buah bungaran itu kan buah panen pertama gitu. Sebagai persembahan kepada Tuhan. Di dalam gereja pun tidak ditolak gitu kalau ada itu gitu. Perarakan mengantar bahan persembahan ke altar sebaiknya diiringi dengan nyanyian persembahan. Nyanyian ini berlangsung sekurang-kurangnya sampai bahan persembahan itu tertata di atas altar. Jadi disinilah tempatnya di mana nyanyian persembahan ini untuk mengiringi umat memberi persembahan dan imam membereskan. Nah, kalau misa harian kan tidak ada upacara seperti itu, lalu altar seperti itu. Jadi nyanyian persembahan tidak perlu ada. Karena tujuannya apa? Mengiringi. Gitu. Jadi nyanyian itu selalu dapat mengiringi ritus persembahan. Meskipun bila tidak ada perarakan persembahan, tetapi di dalam perayaan harian itu memperlihatkan tidak ada tingkatannya. Jadi kalau tingkatan hari biasa itu tidak dibutuhkan. Kalau hari raya, misalnya Minggu, tidak ada misa pertama pagi itu biasanya misa pagi itu dilakukan tanpa perarakan, gitu. Kecuali kalau misa ketiga atau misa agak siang kan ada yang lebih besar gitu. Ini doa imam selalu mengunjukkan pertama-tama adalah roti. Jadi tidak boleh, memang dari 2005 juga sudah tidak boleh roti dan anggur bareng-bareng.
Jadi roti dihunjukkan pertama, lalu anggur dihunjukkan berikutnya oleh imam, menghunjukkannya. Dan di sini diperlihatkan urutannya adalah doa atas roti, lalu imam itu mencampurkan air dan anggur dengan doa pribadi. Sekreta itu doa imam pelan-pelan. Dan imam pada saat mencampurkan air ke anggur, ada doanya. Lalu imam mengangkat patena dan piala. Perubahan, ada perubahan-perubahan dalam doa imamat. Ini kan sekali lagi tadi dikatakan oleh saya, ada doa yang berubah untuk imamnya. Sedangkan untuk umat, jawaban umatnya tetap sama. Gitu ya. Lalu setelah imam menghunjukkan persembahan, doa atas persembahan. Jadi doa atas persembahan ini tidak perlu ucapan marilah berdoa. Imam langsung mengucapkan. Jadi oratio super oblata. Gitu. Jadi di atas persembahan ini. Gitu. Maka imam tidak perlu doa persembahan, tidak perlu marilah berdoa. Enggak. Jadi saudara-saudara, kok aku lupa. Nah, jadi imam itu kan berkata, berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Lalu imam menjawab, semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Nah, imam langsung mengucapkan oratio super oblata, doa persembahan ini. Dan ditutup dengan dengan rumusan kristologis, bukan trinitaris, tadi saya katakan. Jadi, imam mengucapkan di sini dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Jadi hanya Kristus yang diucapkan, tidak ada Bapa dan Roh Kudus. Sebab dialah Tuhan. Siapa? Kristus itu Tuhan. Jadi di dalam doa persiapan persembahan ini, yang ditujunya adalah siapa? Kristus. Di dalam doa ini. Nah sekarang dialog pembuka untuk apa? Doa syukur agung. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, doa syukur agung itu dimulai dari mana? Dan dimulai dari prefasi. Jadi prefasi itu mengawali. Jadi bukan setelah kudus-kudus baru doa syukur agung. Tidak. Doa syukur agung itu diawali dari privasi. Preface. Jadi pembukaan. Dan pembukaan ini bukan hanya pembukaan yang harus didengarkan sambil lalu saja. Tidak. Tetapi memang sungguh-sungguh pembukaan yang memperlihatkan misteri yang menyambung lagi dari prefasi ke doa syukur agung itu menyambung terus. Sama rumusannya TPE 2005 dan 2020 pun sama. Tapi memang gerakan imam yang berbeda. Jadi sama Tuhan bersamamu, marilah mengarahkan hati kepada Tuhan, marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita, sudah layak dan sepantasnya sama aja. Ini imam tangannya berbeda. Dulu kan Tuhan bersamamu, marilah mengarahkan hati kepada Tuhan, marilah bersyukur begitu. Sekarang imam itu harus marilah Tuhan bersamamu, marilah mengarahkan hati kepada Tuhan, marilah bersyukur. Jadi tetap mengangkat tangan, mengangkat dan merentangkan. Itu yang bedanya di dalam TPE 2020. Imam. Di dalam TPE 2005 ada 61 prefasi, di dalam TPE 2020 ada 60 prefasi. Jadi prefasi itu disesuaikan dengan tema dan perayaan. Misalnya masa juga sama, ada prefasi Paskah, Natal, ada prefasi Maria, ada prefasi Roh Kudus, ada prefasi arwah, ada prefasi umum, ada prefasi hari raya. Jadi itu ada tema-temanya di dalam prefasi. Itulah sebabnya kenapa prefasi ini banyak sekali. Dan ini umat tidak perlu menghafal karena ini hanya imam yang memilihnya. Jadi sekali lagi prefasi ini dipilih oleh imam berdasarkan intensi perayaan Ekaristi tersebut. Jadi rumus awalnya sungguh pantas dan benar. Dulunya adalah sungguh layak dan sepantasnya ya Bapak yang Kudus. Kalau di prefasi.
Privasi sekarang 60-60-nya menjadi sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan. Itu awal kata privasi. Jadi ada 3 bagian rumusan privasi: pengantar, alasan pujian syukur, dan bagian penutup. Ini menarik. Jadi dalam privasi itu ada pengantarnya. Misalnya gitu, privasi umum. Sungguh pantas dan benar kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu ya Bapa. Ya, kami selalu dan dimanapun bersyukur. Karena apa? Karena Engkau menjadikan segala sesuatu. Engkau telah utus kami sebagai juru selamat dan penebus yang menjadi manusia. Lihat. Jadi dalam privasi itu selalu rumusannya sama. Mengantar dulu, lalu kita di dalam privasi itu kenapa kita bersyukur, ada alasannya. Baru dalam bersyukur itu kita menutup dengan aklamasi. Aklamasi itu apa? Seruan kudus. Maka di dalam seruan kudus ini yang menarik adalah apa? Dianjurkan bahwa di dalam TPE 2020 dianjurkan ada lagu untuk aklamasi kudus. Jadi di sini rupanya mulai ditekankan kembali bahwa pada akhir privasi imam mengatupkan tangan dan bersama umat menutup privasi dengan menyanyi atau dengan suara lantang berkata kudus. Teks aklamasi kudus terdiri dari 2 bagian. Jadi ada sanctusnya, ada benedictusnya. Jadi sanctusnya itu kudus, sedang benedictus itu terberkatilah, terpujilah engkau di surga. Dan ini digabung. Dan kata-kata ini adalah kata-kata biblis dari kitab Nabi Yesaya dan dari Mazmur, rumusan aklamasi kudus-kudus ini. Nah, rumusan ini selalu ditanyakan apakah lebih baiknya dinyanyikan atau diucapkan. Sudah saatnya bahwa kudus dipahami sebagai suatu nyanyian. Karena pada dasarnya merupakan nyanyian pujian meriah. Yang tidak hanya dilakukan oleh manusia, tapi juga para penghuni surga. Jadi kan dikatakan terakhir, sebab itu bersama para malaikat dan semua orang kudus kami memaklumkan kemuliaan-Mu dengan satu suara berseru. Nah ini kan, jadi kan seruan tidak hanya seruan kita, tetapi juga ini para malaikat di surga pun menyerukan yang sama. Bahkan di dalam Musikam Sakram artikel 34 dikatakan menganjurkan agar sanctus kudus sebagai aklamasi penutup dari privasi dinyanyikan oleh seluruh jemaat bersama dengan imam. Maka dengan menyanyikan sanctus bersama dengan para penghuni surga, sebenarnya kita sedang mencicipi liturgi surgawi. Jadi perhatikan di sini, sanctus boleh dibacakan dengan lantang. Tapi semakin terasakan sebagai pujian, semakin terasakan sebagai sebuah sorak gempita dari orang-orang yang ikut liturgi dan para malaikat akan terasakan dengan nyanyian. Jadi ini anjuran dari liturgi. Nah sekarang doa syukur agungnya. Sekali lagi doa syukur agung diawali dari privasi. Tapi sekarang seringkali disebut doa syukur agungnya itu ya karena apa? Karena ada tipe-tipenya gitu, doa syukur agung berapa-berapa. Jadi dalam TPE 2020 dan 2005 kata-kata konsekrasinya berbeda. Kalau TPE 2005 imam berkata terimalah dan makanlah. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Di dalam TPE 2020 imam akan berkata terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Jadi ada kata kamu semua. Baik untuk roti, baik pula untuk anggur, untuk darah. Apa maksudnya? Jadi pusat dan puncak seluruh perayaan dimulai, yaitu doa syukur agung. Suatu doa syukur dan pengudusan. Maksud doa ini adalah agar seluruh umat beriman menggabungkan diri dengan Kristus dalam memuji karya Allah nan agung
dalam mempersembahkan kurban. Nah, sekarang ini alasannya kenapa kok memakai kata kamu semua? Kalau kembali ke dalam teks Latin, dikatakan accipite et manducate ex hoc omnes. Dalam bahasa Inggrisnya, take this and eat it of it, all of you. Jadi ada kata all of you yang tidak diterjemahkan di dalam TPE 2005 dan 98. Baru 2020 diterjemahkan omnes ini, kamu semua. Jadi kata-kata ini tidak ditambahkan begitu saja tanpa alasan. Sekali lagi, ditambahkan demi faktor apa? Unitas. Gereja yang unitas, menyatu. Bahwa gereja kita adalah gereja Ritus Roma. Catatan kedua, pusat dan puncak seluruh perayaan sekarang dimulai, yaitu doa syukur agung, suatu doa syukur dan pengudusan. Imam mengajak jemaat untuk mengarahkan hati kepada Tuhan dengan berdoa dan bersyukur. Maka menarik, imam pun di dalam doa syukur agung kan mengatakan, Tuhan di dalam prefasi ya, Tuhan bersamamu. Umat meneguhkan imam dan bersama rohmu. Lalu imam mengingatkan umat, marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Jadi imam sebagai presiden dari perayaan itu mengatakan, yuk saat ini kita arahkan hati kita kepada Tuhan. Kita fokuskan seluruh perhatian, seluruh pikiran, seluruh keberadaan kita kepada Tuhan. Dan umat menjawab, sudah kami arahkan. Sekali lagi, jawaban ini adalah jawaban positif. Jawaban positif, jadi lalu pastor, jadi nanti jangan Anda tanya, lalu saya sudah ngomong sudah, tetapi pikiran saya masih kemana-mana, gitu. Lalu bagaimana ini? Tidak jujur. Justru sudah ini adalah apa? Adalah saat kita untuk mengingatkan, menyatukan pikiran. Lalu pada saat marilah kita bersyukur. Jadi ingat di sini Ekaristi artinya adalah mengucap syukur. Maka perayaan Ekaristi yang paling utama adalah apa? Ucapan syukur. Inilah yang penting. Maka pada saat imam berkata, ini yang penting dalam perayaan Ekaristi, mari bersyukur. Maka umat berseru, sudah layak dan sepantasnya kita bersyukur kepada Tuhan. Jadi di sini kita bisa mengerti bagaimana doa syukur agung ini menjadi doa syukur agung yang menjadi doa yang puncak dalam perayaan Ekaristi. Dalam TPE tadi dikatakan ada 6 anamnese, setiap anamnese ada ajakan. Sedangkan dalam TPE 2020 hanya ada 3 anamnese dengan 3 ajakan. Nanti kita lihat ya. Lalu doa syukur agung 8-10, doa syukur agung anak-anak itu ditiadakan, sudah dihapus sejak di 2008. Nanti kita lihat di sini, aku lupa. Sebentar. Oke, jadi ada perubahan. Sorry, saya tidak mencatat di sini rupanya. Jadi anamnese, kenangan, anamnese itu di dalam doa syukur agung hanya ada modelnya, hanya ada 1, 2, 3, 4 model. Sedangkan di dalam anamnese yang dulu kan ada 6 atau 7 model gitu ya. Dan modelnya, kata-katanya sudah berbeda gitu. Kan dulu, marilah mewartakan iman kita. Jadi itu kan kalimatnya, sekarang sudah berbeda kalimatnya. Di situ kenapa hanya ini saja umat yang harus memakai teks baru gitu. Jadi di dalam perayaan Ekaristi umat harus menggunakan teks baru karena kata-katanya marilah mewartakan misteri iman
kita? Lalu jawabnya, setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafatmu Tuhan kami wartakan hingga engkau datang. Jadi teks anamnese ini yang berubah total. Totalnya bukan total beda banget, tetapi hanya ada beda beberapa hal saja gitu di dalam TPE 2020 ini. Jadi di dalam TPE 2020 doa syukur agung itu yang resmi 4, lalu doa syukur agung 1, 2, 3, 4 ini 1, 2 ada rekonsiliasi, lalu ada doa syukur agung beberapa untuk keperluan juga. Dan di setiap doa syukur agung ada untuk keperluan untuk arwah juga di situ. Jadi tidak sebanyak dahulu di dalam TPE 2005. Nah, penutup dari doa syukur agung, doksologi disebutnya. Rumusannya hampir sama, tetapi kan dulu dengan pengantaran Dia Kristus dan bersama Kristus, toh sekarang tidak memakai kata Kristus, tetapi Dia. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia, dan dalam Dia. Bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Dan amin di sini aminnya sekali. Jadi kalau dinyanyikan, imam misalnya menyanyikannya, dia akan menyanyikan doksologinya, pujian atas Tritunggal Maha Kudus, dan umat tidak menyanyikan lagi imam amin 3 kali. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia, dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Selesai. Tidak ada amin diulang kedua dan ketiganya di dalam TPE 2020 pada saat doksologinya. Ini Bapak kami tadi yang ditanyakan. Jadi Bapak kami ada satu ajakan doa Bapak kami. Hanya satu ajakan saja. Jadi dulu itu ada beberapa ajakan, ada 3 ajakan. Sekarang hanya 1. Imam tidak boleh membuat ajakan lain. Jadi ajakannya hanya atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Lalu setelah itu ada doa embolisme. Tadi yang ditanyakan tentang doa embolisme. Jadi doa embolisme pun hanya 1. Di dalam rumusan TPE 2020. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami. Nah, sekarang jawaban umatnya, catatan. Jadi imam di dalam doa Bapa kami mengajak jemaat untuk berdoa, dan seluruh umat beriman membawakan Bapa kami bersama-sama dengan imam. Jadi Bapa kami ini adalah seruan umat, tidak pernah diperbolehkan hanya kur saja menyanyikan. Jadi kemudian imam sendirian mengucapkan embolisme yang diakhiri oleh jemaat dengan doksologi lagi. Jadi embolisme itu menguraikan isi permohonan terakhir dari Bapa kami dan memohon agar seluruh umat dibebaskan dari segala kejahatan. Baru umat menjawab tadi penerusannya, sebab engkaulah raja. Jadi bukan Tuhanlah raja. Rumusan Roma terbaru adalah sebab engkaulah raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Lalu setelah itu doa damai, ritus damai, doa damai pun tidak ada pilihan. Dan kata-katanya hampir mirip dengan TPE 2005, tapi berbeda sedikit. Lalu ajakan salam damai pun, imam bukan damai Tuhan bersamamu, imam harus mengatakan semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Dan jawaban umat tetap sama, dan bersama rohmu. Seandainya ada diakon, diakon akan mengucapkan marilah berilah damai satu sama lain. Ini ucapan dari diakon.
Dan acara bertukar salam sering membuat situasi menjadi kurang untuk menerima tubuh dan darah Kristus yang pantas. Kenapa sampai demikian? Karena seringkali umat berlebihan dalam mengucapkan salam damai. Maka konferensi gereja lebih mengatakan bahwa ungkapan ini seyogianya hanya kepada orang-orang di dekatnya saja. Dengan cara yang pantas. Jadi ritus damai tadi dikatakan itu beberapa rangkaian, itu ada doa damai, lalu salam damai, undangan untuk damai, marilah kita memberikan salam damai, lalu tata gerak damai. Itu tadi. Lalu pemecahan roti. Ini umat tidak ada perubahan apapun. Kata-kata imamnya saja semoga pencampuran tubuh. Lalu setelah itu, ada catatan, imam memecah roti. Jadi pemecahan roti menandakan bahwa umat beriman yang banyak itu menjadi satu. Karena pemecahan roti, lalu nanti imam akan memasukkan roti yang sudah dipecah itu secuil ke dalam anggur. Itu untuk menyatukan apa? Komunio. Persatuan, bersatunya tubuh dan darah Kristus dalam kebangkitan, dalam kemuliaan. Jadi di sini kalau Anda tanya kenapa imam memasukkan secuil roti ke dalam anggur, itu untuk menunjukkan apa? Kemuliaan, persatuan, kebangkitan kembali Kristus. Dan di sini pun memperlihatkan kesatuan umat. Dan pemecahan roti pun ingat ini yang dikutip dari kitab dari Injil tentang dua murid yang pergi ke Emmaus. Mereka melihat wajah Yesus, sadar bahwa itu Yesus, itu Tuhan pada saat Tuhan sendiri memecah-mecahkan roti. Ini peristiwa yang membuat mata iman mereka terbuka. Nah, persiapan komuni, ini kata-kata imam. Ini kata-kata imam yang saya tidak akan bahas. Sekarang imam untuk menunjukkan tubuh dan darah Kristus, imam tidak punya rumusan macam-macam. Imam hanya punya satu rumusan. Satu rumusannya adalah lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuannya. Jawaban umat tetap sama. Tidak pakai ya. Biasanya kan, ya Tuhan. Tidak ada ya-nya. Dipakainya, Tuhan, saya tidak pantas engkau datang pada saya. Tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Lalu setelah itu, imam akan berkata, semoga tubuh Kristus selalu melindungi aku. Ini kata-kata imam pada saat ia menyambut tubuh Kristus. Lalu menyambut tubuh Kristus, sistem kepada umat tetap sama. Tidak ada perubahan. Oke, liturgi Ekaristi. Cukup. Apakah ada pertanyaan? Sorry, saya cepat. Ya, terima kasih Romo. Silakan Bapak Ibu, jika ada pertanyaan tentang penjelasan Romo tadi tentang TPE 2020 berkaitan dengan liturgi Ekaristi, silakan. Boleh langsung bicara, langsung ditanyakan. Waktu kita sampai 21.30 nih, masih ada waktu 9 menit. Silakan. Ada yang mau ditanyakan? Saya mohon izin Pak Catur. Ya, silakan Pak Rio. Pak Catur. Ya, silakan Pak Rio. Oke, selamat malam Romo. Malam, Pak. Ya Romo, mau tanya aja ini untuk sikap geraknya, sikap tubuhnya berarti nggak ada perbedaan Romo ya? Yang berdiri, yang jongkok segala macam sama semua ya? Itu aja. Rasanya nggak ada yang jongkok Pak Aryo. Yang di itu ya, bukan jongkok apa namanya? Yang di itu. Berlutut mungkin, berlutut. Berlutut, maaf, berlutut. Maaf. Sudah terlalu malam ya Pak Rio, jadi ada sikap liturgi jongkok.
Ya, maaf Romo, berlutut maksudnya. Ya. Iya, Mario. Jadi sikap liturgi sama, hampir sama. Tata gerak liturgi sama dengan yang 2008 sebelumnya. Betul. Tidak ada perubahan. Sama juga pada saat menerima komuni setelah imam atau prodiakon menunjukkan tubuh Kristus, umat berkata amin. Umat berkata amin dahulu, baru diberikan oleh imam atau prodiakon itu ke tangan. Nah, kalau ada yang tanya, Romo lebih baik tangan kanan atau tangan kiri yang di atas gitu ya. Kan seringkali umat sering tanya. Ya silahkan sih mana suka. Gitu. Ada orang yang di kiri lalu biar mengambilnya pakai tangan kanan. Ada orang yang tangan kanan karena merasa tidak pantas lalu dimakan, dijilat begitu saja, boleh gitu. Untuk pandemi ini tidak bolehkan umat membuka mulut gitu. Hanya membuka mulut, tidak. Setelah itu diperbolehkan, silahkan kalau ada orang yang mau, misalnya tidak pandeminya selesai, menyantap tubuh Kristus melalui komuni mulut diperbolehkan. Tapi selama pandemi ini tidak diperbolehkan. Sama ini Romo. Ya, oh ya lanjut Romo, silakan Romo. Apa bedanya gitu ya antara komuni tangan, komuni mulut? Tidak ada bedanya. Itu hanya hanya masalah hormat, rasa hormat. Tadi Pak Theo juga berkata, saya merasa nyaman, merasa sungguh kalau mengucapkan tanda salib itu dalam nama Bapa. Betul-betul ada kesatuan. Kalau demi itu kan seperti saya membela gitu. Itu kan nama rasa, unsur rasa gitu. Jadi ada orang yang merasakan kedekatan dengan Tuhan, hormat dengan Tuhan, dengan memakai komuni mulut, ya silahkan. Seperti sama juga ada yang ke gereja pakai mantila. Seorang wanita memakai mantila tidak dilarang di gereja. Silahkan sebagai tanda kesucian boleh gitu ya. Jadi memang sekarang ini memang ada beberapa orang Katolik akhirnya seperti senang kembali kepada ortodoks gitu ya. Model-model lama gitu. Ke gereja memakai baju putih, baju hitam, tidak warna-warni gitu ya. Untuk menunjukkan bahwa tidak boleh cetar di hadapan Tuhan, harus rendah hati. Boleh. Itu penghayatan. Pak Rio, mau melanjutkan? Ya, ini Romo barangkali mengenai masalah rasa juga. Ini yang TPE 2005 ini kan sudah lama sekali kita gunakan kan ya. Barangkali memang nanti beberapa saat mungkin kita merasa ada yang kurang mungkin ya. Seperti salah satunya ungkapan rasa amin tadi ya, yang 3 kali. Jadi 1 kali kayaknya kok belum marem gitu ya kalau Jawa bilang ya. Kayak begitulah mungkin Romo ya. Mungkin kita perlu adaptasi aja sih mungkin nanti. Yeah. Mendapatkan rasa yang agungnya misa, hikmatnya misa itu. Iya betul. Betul. Benar Pak Rio. Memang kalau 3 itu kelihatan doksologinya jadi lebih mantap itu. Amin. Itu ya lebih kerasa gempitannya gitu. Kalau sekarang aminnya langsung harus gempita. Amin. Langsung gempita itu sekarang. Ya, baik. Betul Pak Rio. Terima kasih. Memang rasa. Ya, makasih Pak Rio. Jadi harus adaptasi juga Romo ya. Dari TPE 2005 ke 2010. Baik, Bapak Ibu masih ada waktu 5 menit. Apakah masih ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Saya ritus penutup Pak terakhir Pak. Oh ya, masih ada. Silahkan Romo. Ritus penutup Pak terakhir. Ya, silahkan. Ya. Jadi Bapak Ibu, perayaan Ekaristi akan ditutup dengan ritus penutup. Mengapa saya minta ini juga ditekankan? Karena ada perubahan. Jadi ritus penutup itu pengumuman dilanjutkan setelah komuni. Setelah komuni dilanjutkan dengan pengumuman singkat kepada umat. Sorry, bukan setelah pengumuman, setelah doa sesudah komuni maksud saya. Lalu saya tidak akan mengatakan apa di sini. Amanat, dan setelah pengumuman pun ada amanat. Di sini memang disarankan imam itu memberikan hal yang perlu ditekankan kembali dalam homili tadi, menandaskan. Tapi singkat gitu, bukan khotbah kedua, bukan homili kedua. Nah, yang saya mau lihat, memang amanat singkat itu tidak wajib.
Tidak wajib, itu hanya apa namanya, anjuran. Sekarang yang berbeda adalah salam dan berkat. Jadi pada saat imam berkata Tuhan bersamamu dan bersama rohmu, berkat imam hanya satu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian. Kalau dulu kan semoga saudara sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa. Ingat di sini pakai kata pasif, sedangkan di sini pakai kata aktif. Jadi kan semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian. Jadi yang menjadi subjek itu Allah di sini. Sedangkan di sini saudara yang menjadi subjek. Di sini adalah Allah yang berinisiatif dalam TPE 2020. Memberkati saudara sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, jawabannya tetap amin. Tidak ada jawaban yang lain. Nah ini katakan. Jadi formulasinya sebab, nah rumusan terakhir hanya ada 4 rumusan. Kalau di dalam gereja di dalam TPE 2005 ada 2 rumusan yang nyambung. Sedangkan TPE 2020 sudah tidak ada kata amin lagi. Jadi kalau imam berkata saudara-saudari, pergilah, misa sudah selesai. Jawaban umat syukur kepada Allah. Tidak ada amin lagi di sini. Kalau imam pun berkata saudara-saudari, pergilah dalam damai. Syukur kepada Allah. Selesai. Ini rumusan terakhirnya. Lalu setelah itu, imam menurut kebiasaan menghormati altar dengan mencium. Akhirnya setelah bersama para pelayan membungkuk dalam, ia kembali. Diikuti dengan kegiatan liturgi, ritus penutup dihilangkan. Perarangan, ini kan kalau ada ritus lain. Jadi itu beberapa hal yang berubah di dalam TPE 2020. Yang sangat harus dihafalkan adalah yang anamnese. Nah, saya sedang membuat dengan beberapa anggota KUR nada-nadanya, karena nada dalam nama Bapaknya pun berbeda. Gitu. Biasanya kan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Mungkin umat sekali lagi familiar dengan nada itu. Tapi sekarang udah dalam nama, hampir mirip sih, Bapa dan Putra dan Roh. Aminnya tetap sama. Gitu. Tapi beberapa nada imam akan tidak familiar, lalu kadang-kadang umat bingung menjawabnya apa. Nah, kami sudah membuat beberapa rekaman dan nanti akan kami kirimkan ke setiap umat Santa Helena untuk supaya bisa didengarkan di WA. Jadi nanti kalau mau belajar gimana sih nyanyiin anamnese, gimana sih nyanyiin aminnya, gimana sih jawaban nyanyiin bait pengantar, jawaban Injil, sapaan Injil, itu kita sudah buat dan sedang buat memproses, lalu kita proses, nanti kita share kepada seluruh umat. Baik, itu saja dari saya. 21.30 pas. Terima kasih Pastor Eko atas penjelasannya yang sangat lengkap. Karena sudah waktunya sudah cukup, berarti sudah tidak ada lagi tanya jawab ya, Pastor ya. Oke. Oke, jadi mungkin kalau ada pertanyaan-pertanyaan, kalau memang masih banyak bingung, mungkin nanti Pak Yosep bisa mengagendakan lagi pertemuan dengan Pastor ya. Bisa ya, Pastor ya? Dengan senang hati. Terima kasih dengan senang hati. Ya, baik. Sekali lagi terima kasih. Sebelum ditutup, saya kembalikan lagi ke Pak Yosep. Mungkin masih ada yang ingin disampaikan. Silakan Pak Yosep. Baik, terima kasih Pak Catur. Selamat malam Romo. Telah memberikan penjelasan TPS gamblang. Moga-moga umat bisa menerimanya dengan baik dan mempraktekannya dengan benar. Untuk itu cuma terima kasih banyak kepada Romo. Moga-moga lain waktu bisa kita bertemu lagi untuk membahas ini lebih detail. Selanjutnya saya minta tolong Pak Teo untuk menutup doa penutup. Masih ada Pak Teo? Masih hanya Pak. Silakan Pak Teo. Ya, baik. Baik, kita akhiri pertemuan kita dan doa nanti diberkati langsung oleh Romo. Mari Bapak Ibu kita menghadap Tuhan dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
Allah Bapa di surga, Allah yang kami puji dan kami sembah, dimuliakanlah nama-Mu di tempat yang maha tinggi. Terima kasih atas penyertaan-Mu dan anugerah yang kami peroleh sepanjang hari. Hingga pada tempat dan kesempatan secara virtual ini, kami boleh bertemu bersama Romo Eko dalam pembahasan tata perayaan Ekaristi yang terbaru. Biarlah apa yang kami terima dari Romo Eko ini menjadi bahan bagi kami untuk dapat mengaktualisasikan menjadi satu kesatuan dalam perayaan Ekaristi. Dan pada kesempatan ini juga kami berdoa mohon perlindungan, berkat atas Romo Eko, beri kesehatan, sehingga Romo Eko boleh bertugas, mengemban tugas, tanggung jawab dalam karya dan pelayanan, di mana Romo Eko berada, dan semua kami, umat-Mu yang hadir saat ini, beserta keluarga kami, juga sesama kami yang sedang terpapar COVID-19, pada umumnya khususnya umat wilayah Legok, semoga mereka boleh lekas sembuh dan pulih kembali dan kembali beraktivitas sebagaimana biasanya. Dan sekarang kami mau selesai dalam pertemuan dan kami akan beristirahat. Biarlah kami boleh beristirahat malam ini dan kembali esok harinya menjalani hari-hari hidup kami sebagaimana biasanya. Karena Engkaulah Tuhan yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Kita mohon berkati Romo Eko. Tuhan bersamamu dan bersama Romo. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapak Ibu, terima kasih atas kebersamaannya. Terima kasih, Pastor. Terima kasih.